Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang persamaan trigonometri. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Apa sih materi itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, sebelum saya memberitahukan materi inti kita hari ini, saya mau review sedikit tentang materi kita sebelumnya. Tentang nilai trigonometri. Masih ingat nggak nilai-nilai trigonometri? Oke, misalkan yang pertama, sin 30 derajat, berapa nilainya? Oke, sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Cos 180 derajat, berapa nilainya? Cos 180 derajat nilainya adalah negatif 1. Tan 225 derajat, berapa nilainya? Tan 225 derajat nilainya adalah 1. Sekarang soal keempat. Cos 75 derajat, berapa nilainya? Gimana? Bingung? Ya. Kenapa tadi nomor 1 sampai 3 kalian lancar jawabnya? Karena nomor 1 sampai 3 sudut-sudutnya adalah sudut-sudut istimewa. Untuk nilai trigonometri sudut istimewa, kita bisa menentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator, karena nilainya sudah ditentukan. Tapi untuk cos 75 derajat, 75 derajat kan dia nggak masuk sudut istimewa ya. Berarti kita gimana dong buat cari nilai cos 75 derajat? Pakai kalkulator? Kan nanti kalau ujian nggak boleh pakai kalkulator. Nah, kita bisa nentuin cos 75 derajat dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Jumlah dan selisih dua sudut trigonometri ini biasa digunakan untuk menentukan nilai-nilai sudut trigonometri yang tidak termasuk ke sudut istimewa. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti kita hari ini, saya mau review lagi nih tentang pelajaran kelas 10, yaitu tentang materi trigonometri segitiga siku-siku. Ayo, masih ingat nggak? Misalkan di sini ya, saya berikan sebuah segitiga siku-siku. Ada titik A, titik B, titik C. Dan sudutnya adalah sudut theta. Nah, masih ingat kalau sin itu rumusnya apa? Depan miring. Atau biasa kita singkat dengan demi. Jadi kalau sinnya sin theta, kita lihat sudut theta nih. Sudut theta, depannya tuh sisi apa sih? Oh, ternyata sisi AB. Berarti sisi depannya adalah AB. Per sisi miringnya tuh berapa sih? Oh, ternyata sisi miringnya adalah AC. Berarti sin theta adalah AB per AC. Ada sin, ada cos. Nah, kalau cos itu rumusnya adalah samping miring atau biasa kita singkat dengan sami. Nah, kalau cos theta berarti sampingnya berapa? BC. Berarti sini BC per miringnya AC. Nah, selain itu ada tan theta. Tan theta rumusnya adalah desa atau depan samping. Depannya tadi AB, sampingnya itu BC. Berarti tan theta adalah AB per BC. Nah, sekarang kuadran. Masih ingat tentang kuadran? Nah, kuadran itu adalah pembagian daerah di trigonometri ya. Misalkan di sini kan sudutnya adalah 0 derajat. Berarti di sini berapa? Ya, benar, 90 derajat. Sini 180 derajat. Sini 270 derajat. Nah, ini berarti balik ke 0, 360 derajatnya sama kayak 0 ya. Karena dia satu putaran, berarti dia langsung balik lagi ke tempat awal. Oke, nah daerah yang sini, masih ingat namanya apa? Oke, bener ya, namanya adalah kuadran 1. Yang sini namanya kuadran 2. Yang sini namanya kuadran 3. Yang sini namanya kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu berarti sudutnya dari mana sampai mana? Kuadran 1, sudutnya itu ada di antara 0 sampai 90 derajat ya. Sudut-sudut yang ada di kuadran 1 itu ada di antara 0 sampai 90 derajat. Berarti kalau kuadran 2, ya benar. Dia ada di antara 90 sampai 180. Nah, kalau kuadran 3, dia dari 180 sampai 270. Kalau kuadran 4, dari 270 sampai 360. Gitu ya. Paham sampai sini? Nah, biasanya buat apa sih kuadran ini? Nah, kuadran ini biasanya menentukan nilai trigonometri itu positif atau negatif. Nah, kayak ini. Misalkan di kuadran 1. Semua nilai trigonometri yang ada di kuadran 1, dia nilainya positif. Kalau kuadran 2, apa yang positif? Ya, benar. Kuadran 2 yang positif itu adalah sinnya. Selain sin, dia nilainya negatif. Jadi di kuadran 2, yang positif cuma sin. Di kuadran 3, yang positif cuma tan. Di kuadran 4, yang positif cuma cos. Tahu kalau misalkan mau gampang ngapalinnya, ingat aja kata al sin ta cos. Al itu berarti kuadran 1, dia berarti kuadran 1 semuanya positif.
sin di kuadran 2, berarti cuma sin doang di kuadran 2 yang nilainya positif. Ta untuk tangan. Berarti di kuadran 3 yang positif cuma tangan. Cos untuk cos. Berarti yang di kuadran 4 yang positif cuma cos. Oke, sampai sini paham ya tentang review kelas 10-nya. Oke, materi-materi review tadi dari trigonometri segitiga siku-siku, kuadran, nilai trigonometri itu berguna banget untuk bekal kalian buat belajar materi kita hari ini. Kalau gitu, karena kita sudah review materi-materi yang jadi prasyarat kita hari ini, kita langsung aja bahas ke materi inti kita hari ini, yaitu rumus, jumlah, dan selisih dua sudut trigonometri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu rumus, jumlah, dan selisih dua sudut sin. Oke, di sini lihat ya, ada dua rumus. Ada sin A plus B. A dan B ini adalah sudutnya. Berarti benar ya, ada dua sudut. Lalu ada tanda penjumlahan. Berarti ini adalah rumus untuk jumlah dua sudut sin. Itu rumusnya adalah sin A plus B sama dengan sin A kali cos B plus cos A kali sin B. Nah, kalau selisihnya gimana? Berarti tadi yang tanda penjumlahan tinggal dikurang aja. Diganti jadi pengurangan maksudnya. Nah, berarti sin A min B sama dengan sin A kali cos B min cos A kali sin B. Oke, lihat di rumusnya. Kelihatan polanya ya. Berarti untuk sin ini polanya adalah sin cos sin. Nah, tanda yang di sini mengikuti dari tanda yang diminta. Kalau dia penjumlahan, berarti tandanya juga penjumlahan. Kalau dia selisih, tandanya dia juga selisih atau pengurangan. Oke, paham ya? Nah, sekarang rumus untuk jumlah dan selisih dua sudut cos. Yang pertama, cos A plus B. Rumusnya adalah cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Nah, rumus yang kedua, cos A min B. Sama dengan cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Lihat polanya. Untuk yang cos, dia polanya cos sin. Nah, tanda di rumusnya, kalau dia penjumlahan, tandanya dia malah pengurangan. Nah, kalau misalkan dia pengurangan yang diminta atau selisih, rumusnya dia malah penjumlahan. Gitu ya. Oke, bisa lihat polanya ya. Ya, silakan dihafalkan rumusnya. Nah, untuk yang tan, rumusnya adalah tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Nah, untuk yang selisihnya, tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B. Bisa dilihat juga nih polanya. Kalau dia penjumlahan, atasnya dia dijumlah, bawahnya dia dikurang. Nah, kalau dia pengurangan, atasnya dia dikurang, bawahnya dia dijumlah. Oke, silakan dihafalkan rumus-rumus ini, karena rumus-rumus ini akan berguna banget. Nah, kalau gitu, selanjutnya kita akan coba bahas beberapa contoh soal tentang jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Langsung aja yuk kita bahas contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama. Nilai dari sin 75 derajat adalah ya. Oke, sin 75 derajat. 75 itu kan tadi ya, bukan sudut istimewa. Nah, cara nyarinya gimana? Kita cari dua sudut istimewa yang kalau dijumlah atau dikurang hasilnya adalah 75. Nah, ternyata setelah kita cari, kita dapat ada dua sudut istimewa yang kalau dijumlah hasilnya adalah 75, yaitu 45 derajat dan 30 derajat. Oke, berarti 45 ini bisa kita sebut sebagai A ya, sudut A. 30 derajat bisa kita sebut sebagai sudut B. Nah, sin 45 tambah 30. Tadi, sin A plus B. Rumusnya apa? Sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B, gitu ya. Nah, sin A-nya berapa? Sin A berarti sin 45 derajat. Cos B-nya berapa? Cos 30 derajat. Cos A-nya berapa? Cos A-nya berarti cos 45. Sin B-nya? Sin 30 derajat. Ya, sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Cos 30? Setengah akar 3. Cos 45, setengah akar 2, sin 30, setengah. Oke, silakan dikali.
setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Setengah kali setengah, 1/4. Akar 2 kali akar 3, yang dalam akarnya aja dikali. 2 kali 3, 6. Berarti sini akar 6. Ditambah setengah akar 2 dikali setengah, berarti 1/4 akar 2. Oke, sampai sini sudah benar. Tapi bisa kita sederhanakan lagi. Kan di sini 1/4, sini 1/4 ya. Jadi 1/4-nya bisa kita keluarin, kasih dalam kurung. 1/4 akar 6 dibagi 1/4, sisa akar 6. Ditambah 1/4 akar 2 dibagi 1/4, sisa akar 2. Oke, ini bentuk sederhananya ya. Oke, gimana? Gampang kan? Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah cos 125 derajat dikali cos 35 derajat ditambah sin 125 derajat dikali sin 35 derajat sama dengan... Oke, kalau kalian nemu soal yang kayak gini, kalian lihat polanya. Di sini kan cos-cos plus sin-sin ya. Yang cos-cos sin-sin itu rumus untuk apa? Untuk cos kan? Di sini kita tulis cos. Nah, sekarang berarti kan ada dua ini ya, ada dua sudut. Sudut A-nya berarti ini sudut A, ini sudut B. Kita tulis 125, ini 35. Nah, ini tambah apa kurang nih? Lihat yang tengahnya. Karena di sini karena di sini tambah. Dan kalau misalkan yang cos, kalau di sininya tambah, berarti sininya kurang ya. Sip. Berarti kita dapat rumus ini sama aja kayak cos 125 dikurang 35. 125 kurang 35 berapa? 90 kan? Oke. Cos 90 berapa nilainya? Cos 90 nilainya adalah 0. Oke, paham ya sampai sini? Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Soalnya adalah nilai dari tan 69 derajat ditambah tan 66 derajat per 1 min tan 69 derajat dikali tan 66 derajat adalah... Oke, ini soalnya mirip kayak soal nomor 2 yang tadi ya, cuma ini dalam bentuk tan. Oke, berarti di sini udah pasti rumusnya adalah rumus untuk tan. Sekarang lihat, sudutnya yang A yang mana? Ya, yang A itu yang 69, yang B itu yang 66. Berarti sini kita tulis 69 derajat, terus 66 derajat. Nah, tinggal tandanya nih. Tandanya plus atau min. Nah, kalau untuk tan, kalian lihat aja yang atas. Kalau atasnya plus, berarti sininya plus. Ya. Sekarang jumlah. 69 tambah 66 berapa? Oke, benar. 135 derajat ya. Cari nilai tan 135 derajat. Berapa? Nah, terus setelah kita cari, kita dapat nilainya adalah min 1. Oke, gampang kan? Oke, lanjut ke contoh soal yang keempat. Langsung saja yuk, kita identifikasi apa aja yang kita ketahui di soal. Di soal kita ketahui bahwa cos A sama dengan 3/5. Lalu sin B sama dengan 8/17. Nah, ternyata sudut A ini ada di kuadran saya singkat dari KW ya. Saya singkat jadi KW. Sama kuadran 1. Terus sudut B itu ada di kuadran 2. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya ternyata sin A plus B itu berapa sih? Gitu. Oke. Coba sekarang kita masukin ya. Rumus untuk sin A plus B. Sin A plus B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Oke, untuk nilai sin A, udah ketahuan belum? Belum ya? Nilai sin A belum ketahuan. Terus nilai cos B udah ketahuan belum? Belum juga. Nilai cos B juga belum ketahuan. Kalau cos A, udah ketahuan, yaitu 3/5. Kalau sin B, juga udah ketahuan, yaitu 8/17. Nah, berarti, supaya kita bisa tahu nilai sin A plus B, kita harus tahu nilai sin A berapa, terus nilai cos B itu berapa. Nah, caranya gimana? Kita gunakan trigonometri segitiga siku-siku yang kita bahas sebelumnya. Oke, nah dari sini kita coba yuk, kita temukan nilai sin A berapa, nilai cos B berapa. Oke, tadi kan di soal kita udah tahu bahwa nilai cos A sama dengan 3/5. Sekarang kita mau cari nilai sin A itu berapa sih? Oke,
Oke, langkah pertama, kita gambar segitiga siku-siku dulu. Oke, kita gambar segitiga siku-siku. Nah, sudut A-nya di sini. Cos itu rumusnya apa tadi? Kalau di trigonometri segitiga siku-siku, sami kan? Berarti cos ini bisa kita ganti jadi sa per mi sama dengan 3 per 5. Berarti sampingnya A tuh yang mana sih? Yang ini ya. Berarti sini 3. Miringnya yang ini 5. Nah, sin itu kan d mi kan? Sin itu d per mi. Mi-nya udah ketahuan 5. D-nya berapa? Depannya sudut A itu berapa? Belum ketahuan kan? Nah, depannya sudut A ini kita tulis sebagai X ya. Kita mau cari nilai X ini tuh berapa? Caranya gimana? Kita pakain Pitagoras. Masih ingat kan Pitagoras? Oke, Pitagoras. Berarti rumusnya kayak karena kita mau cari nilai X sama dengan akar. Nah, yang mana dulu? Berarti sisi miring kuadrat, berarti 5 kuadrat dikurang samping kuadrat, 3 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa sih? 5 kuadrat 25. 3 kuadrat 9. 25 kurang 9. Nah, itu dapat hasilnya 16. Oke. Akar 16 itu berapa? 4. Berarti sini kita dapat nilai X sama dengan 4. Gitu ya. Berarti sini tulisnya 4 per 5. Kita dapat nilai sin A adalah 4 per 5. Oke. Sin A udah dapat. Nah, kita mau cari apa lagi nih? Kita mau cari nilai dari cos B. Oke ya. Nilai cos B itu berapa sih? Itu kita mau cari nilainya. Nah, tadi kan kita tahu di soal bahwa sin B itu sama dengan 8 per 17. Itu ya. Nah, sekarang berarti sin itu apa sih rumusnya? Depan per miring. 8 per 17. Ya. Oke. Nah, sama kayak tadi, kita gambar dulu segitiga siku-siku. B-nya di sini, depannya berarti mana? Di sini ya. Di sini 8, sini 17. Nah, ini kan kalau cos itu rumusnya kan samping per miring ya. Miringnya udah ketahuan 17. Sampingnya berapa? Sampingnya belum ketahuan kan di sini? Sama kayak tadi, kita misalkan ini dengan X. Kita cari nilai X ini dengan Pitagoras. Berarti X sama dengan akar tadi ya, miring kuadrat, 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Nah, 17 kuadrat itu berapa sih? 17 kuadrat itu kan 289 ya, 289. Min 8 kuadrat, 64. 289 dikurang 64, berapa? Hasilnya adalah 225. Nah, nilai X itu sama dengan akar 225. Akar 225 berapa? Akar 225 adalah 15. Oke, berarti sini kita dapat cos B adalah 15 per 17. Oke, kita sudah dapat nilai sin A, kita sudah dapat nilai cos B. Oke ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke rumus sin A plus B tadi. Oke, tadi kan kita sudah dapat nilai sin A itu adalah 4 per 5. Oke. Nah, nilai cos B tadi berapa? Nilai cos B kita dapat adalah 15 per 17. Oke, yang ini tulis ulang. 3 per 5 dikali 8 per 17. Oke, setelah kita dapat semua nilainya, langkah selanjutnya adalah kita gunakan info mengenai sudut A dan B di kuadran ini. Gunanya buat apa info ini? Buat nunjukin manakah yang nilainya negatif, manakah nilainya positif. Oke, kita lihat dari sudut A ya. Sudut A itu berarti kita lihat sin A sama cos A. Karena sudut A itu di kuadran 1, maka otomatis sin A sama cos A keduanya positif. Ya. Sekarang lihat ke sudut B. Sudut B di kuadran 2. Di kuadran 2, yang positif kan berarti cuma sin doang ya. Berarti sin B dia tetap positif. Nah, cos B, karena B-nya di kuadran 2, maka nilai cos ini menjadi negatif. Oke. Sekarang tinggal kita kali. 4 dikali min 15, berarti kan min 60 ya. 17 dikali 5, hasilnya adalah 85.
Ditambah 3 kali 8. Itu 24. 17 kali 5, 85. Oke, tinggal dihitung nih penjumlahan pecahan. Ini bawahnya otomatis 85 ya. Nah, min 60 ditambah 24. Hasilnya adalah min 36. Oke, jadi dari sini kita dapat nilai sin A plus B adalah min 36 per 85. Gampang kan?